Perebutan ruang kembali menjadi persoalan yang mengemuka pasca ditemukannya pagar laut yang membentang sepanjang 30 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang. Pembangunan pagar laut dilakukan sejak Agustus 2024 tanpa izin resmi dan melanggar regulasi tata ruang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Realitas ini tentu sangat miris di tengah berbagai proyek pembangunan yang terus menguat. Persoalan-persoalan ini menambah daftar panjang permasalahan tata kelola ruang di Indonesia. Alih-alih membawa manfaat bagi masyarakat luas, banyak dari proyek tersebut justru menjadi instrumen perampasan ruang yang berujung pada ketidakadilan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Sebagaimana perdebatan yang terus bergulir di ruang publik bahwa keberadaan pagar laut ini menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama bagi komunitas nelayan setempat. Akses nelayan ke area penangkapan ikan menjadi terhambat, mengakibatkan penurunan hasil tangkapan dan kerugian ekonomi yang signifikan. Kehadiran pagar laut bagi wahana lingkungan hidup Indonesia mengindikasikan adanya struktur awal untuk proyek reklamasi yang akan berdampak signifikan terhadap lingkungan, termasuk hilangnya ekosistem pesisir. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan penyegelan terhadap pagar laut tersebut pada 9 Januari 2025. Penyegelan dilakukan karena pagar tersebut dibangun tanpa izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan tata ruang laut. KKP memberikan waktu 20 hari kepada pihak yang bertanggung jawab untuk membongkar pagar secara sukarela. Fenomena ini refleksi nyata dari konflik ekonomi politik ruang yang melibatkan berbagai banyak aspek, mulai dari korporasi, pemerintah, hingga masyarakat lokal. Konflik ini tidak hanya mencerminkan ketegangan antar kepentingan, tetapi juga mengungkap ketidakadilan struktural yang terakumulasi dalam tata kelola ruang di Indonesia. Pagar laut dapat dipahami sebagai simbol hegemoni kekuasaan terhadap ruang publik, memisahkan ruang yang seharusnya menjadi milik bersama, menjadi ruang yang dikuasai. Ruang laut direduksi menjadi komoditas atau alat kontrol yang melayani kepentingan elit atau kapital. Hal ini senada dengan kritik terhadap neoliberalisme, dan banyak yang menjelaskan bahwa kapitalisme modern sering mengandalkan proses accumulation by dispossession. Ruang publik dirampas dan diubah menjadi aset privat untuk kepentingan korporasi. Konteks hadirnya pagar laut menunjukkan bahwa laut direproduksi sebagai instrumen akumulasi kapital korporasi. Jika ditarik secara luas, situasi konflik ruang ini sejatinya menjadi gejala umum sejak pemerintahan Jokowi yang menggelurakan proyek strategis nasional. Gejala seperti perampasan ruang, eksklusi sosial, dan kerusakan lingkungan telah menjadi isu yang berulang. PSN yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi sering membawa dampak sosial dan lingkungan yang tidak terantisipasi dengan baik, khususnya dalam konteks perebutan ruang. Pembangunan infrastruktur seperti reklamasi, jalan tol, kawasan industri, proyek tambang, dan bandara udara sering mengorbankan ruang-ruang publik lain seperti termasuk pesisir, hutan, tanah ada, dan ruang hijau. PSN sering mengabaikan keadilan sosial dengan menciptakan ruang-ruang eksklusif yang hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu dan mengabaikan masyarakat setempat. Negara sebagai regulator atas nama pembangunan berkolusi dengan korporasi menciptakan structural injustice yang mengabaikan hak-hak kelompok rentan. Fenomena ini mencerminkan ketidakseimbangan antara kepentingan pembangunan nasional dengan hak-hak masyarakat lokal atas ruang yang mereka diami dan manfaatkan. Kasus hadirnya pagar laut menciptakan eksklusi sosial dengan menghapus akses masyarakat lokal terhadap ruang publik yang vital bagi penghidupan mereka. Pembangunan pagar laut tanpa izin resmi mengungkap ketimpangan kuasa antara aktor ekonomi dan masyarakat lokal sehingga menimbulkan ketidakadilan ruang. Persoalan hadirnya pagar laut bukan sekedar fenomena fisik, melainkan representasi konflik ekonomi politik ruang yang melibatkan ketimpangan kuasa, eksklusi sosial, dan ketidakadilan struktural. Menyelesaikan persoalan ini membutuhkan langkah-langkah strategis berbasis keadilan ruang yang mencakup redistribusi hak, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat lokal. Dan demikian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Silahkan tulis pendapat di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa.